Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Ance. Pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada bab 2 tentang teks cerita imajinasi atau teks fantasi. Sebelum masuk pada materi, kita akan melihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks imajinasi yang dibaca atau didengar. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah selesai proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami pengertian teks imajinasi. Tujuan yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks imajinasi. Tujuan yang ketiga, memahami jenis-jenis teks imajinasi atau fantasi. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis cerita imajinasi. Pertama, definisi. Imajinasi berhubungan dengan khayalan. Imajinasi berkaitan dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada. Objek yang dibayangkan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Berimajinasi dapat menimbulkan daya fantasi atau daya khayalan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan. Khayalan atau daya untuk mencipta sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Bahasa yang digunakan pun tidak pun konotatif sehingga tidak menampakkan daya khayal para pembaca. Misalnya dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Yang kedua, ciri umum cerita imajinasi. Cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita imajinasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Cerita imajinasi berupa cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa atau keadaan tidak mungkin menjadi biasa atau mungkin. Ciri umum yang kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Tema cerita imajinasi adalah gaib, supranatural, atau futuristik. Contoh, cerita imajinasi adalah seekor singa bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Ide cerita tersebut terdapat dalam film Jungle Books. Ciri yang ketiga adalah cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita imajinasi
memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa imajinasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita imajinasi berpindah-pindah pada berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Anak-anak sekalian, ciri yang keempat adalah tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita imajinasi biasanya unik, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Anak-anak sekalian, ciri yang kelima adalah cerita imajinasi bersifat fiksi. Cerita imajinasi bersifat fiksi artinya bukan kejadian nyata. Cerita imajinasi dapat diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi unsur khayalan. Imajinasi yang digunakan penulis harus sesuai dengan observasi yang telah dilakukannya. Dan ciri yang keenam adalah penggunaan bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variasi, ekspresi, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari atau bukan bahasa formal. Anak-anak sekalian, berikutnya kita masuk pada bagaimana jenis-jenis cerita imajinasi. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita imajinasi dibedakan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Cerita imajinasi terjadi pada masa lampau. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Cerita imajinasi tersebut misalnya dongeng dan hikayat. Anak-anak sekalian, jenis yang kedua adalah latar waktu sezaman. Cerita imajinasi terjadi pada masa sekarang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Cerita imajinasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur dan waktu saat ini. Jenis yang ketiga adalah latar lintas waktu futuristik. Cerita imajinasi terjadi pada masa yang akan datang atau futuristik. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Cerita imajinasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur waktu yang akan datang. Berikutnya, jenis teks imajinasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, cerita imajinasi dibedakan menjadi 2 kategori sebagai berikut. 1. Cerita imajinasi total. Cerita imajinasi total berisi imajinasi pengarang terhadap objek atau objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada semua cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Sebagai contoh, cerita imajinasi The Little Dragon itu total imajinasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, dan nama kota benar-benar rekaan pengarang.
Jenis yang kedua adalah cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi irisan adalah cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Anak-anak sekalian, berikut ini Ibu akan memberikan contoh kutipan cerita imajinasi. Suatu hari, Jenny sedang membersihkan cermin kesayangan Victoria. Lalu Jenny tidak sengaja menyenggol cermin itu ketika mau keluar. Prang! Tiba-tiba Victoria terbangun dari tidur lelapnya. Apa? Jenny, kenapa cerminku pecah? Tanya Victoria mendekati pecahan-pecahan belingnya. Maaf aku, Putri Victoria. Aku tidak sengaja, jawab Jenny. Pokoknya kamu harus membuatkan cermin yang lebih indah. Dan jangan gunakan bahan-bahan yang ada di istana, bentak Victoria. Setelah itu, Jenny pergi ke hutan untuk menebang pohon dan mencari air untuk membuat cermin. Di saat Jenny mencari kayu yang sempurna, Jenny melihat sebuah pohon cemara yang bersinar, juga air mancur yang jernih. Dari puncak pohon cemara, datanglah seekor burung pipit mendekati Jane. Wahai Jane yang baik hati, ambillah kayu dari pohon cemara ini dan air dari air mancur ajaib ini untuk membuat cermin yang indah, ucap si burung. Lalu si burung terbang pergi entah kemana. Jenny pun mengambil kayu dan air secukupnya. Yuh, akhirnya selesai juga cermin ini, ucap Jane. Jane berdiri di depan cermin. Dia melihat dirinya di cermin. Namun dirinya yang berada di cermin menggunakan gaun dan mahkota yang indah seperti seorang putri. Jane, cermin ajaib ini menampakkan isi hati orang yang bercermin, bukan yang terlihat dari luar, ucap Jane yang ada di dalam cermin. Jane kaget saat dia mendengar perkataannya tadi. Anak-anak sekalian, demikian contoh cerita teks fantasi. Anak-anak sekalian, berikutnya Ibu akan memberikan, di akhir materi ini Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian teks imajinasi atau fantasi. Tugas yang kedua, jelaskan ciri-ciri teks imajinasi. Dan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis teks imajinasi berdasarkan waktu.